Ya, kita melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu dengan mie Bangka yang berasal dari Bangka Belitung. Adalah salah satu dari sekian banyak ciri khas masyarakat Pulau Bangka, terbuat dari mie basah. Biasanya disiram dengan kuah berbumbu yang biasanya terbuat dari ikan, udang, cumi, atau kepiting. Berikutnya dari Sumatera Selatan, tidak lain adalah empek. Empek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Penyajian empek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuko atau cuka. Dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gulai merah, udang ebi, dan cabai rawit, ditumbuk bawang putih dan garam. Berikutnya dari Lampung, yaitu seruit adalah makanan khas Provinsi Lampung, yaitu masakan ikan yang digoreng atau dibakar dicampur sambal terasi atau diolah dengan olahan durian atau mangga. Sejenis ikan adalah besarnya ikan sungai seperti belide. Berikutnya dari Banten kita menyeberang. Sate bandeng merupakan makanan khas Banten, berbeda dengan ikan bandeng biasa. Daging sate bandeng empuk dan tidak bertulang. Karena khasnya yaitu dengan sate bandeng menjadi oleh-oleh ciri dari daerah Banten. Berikutnya, dari Jakarta sekarang sudah tidak asing lagi, yaitu kerak telur adalah makanan asli daerah Betawi dengan bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi yang disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa, cabai merah, kencur, jahe, merica, butiran garam, dan gula pasir. Setelah dari Jakarta, kita bergeser ke Jawa Barat, yaitu dengan serabi kadang. Dibuat serabi atau merupakan salah satu makanan ringan jajanan pasar yang berasal dari Indonesia. Serabi merupakan pancake, namun terbuat dari tepung beras dan diberi kuah cair yang manis, biasanya dari gula kelapa. Berikutnya setelah Jawa Barat, kita bergeser ke Jawa Tengah, yaitu lumpia Semarang. Artinya lumpia yang terbuat dari wilayah Semarang adalah makanan semacam rolade yang berisi rebung, telur, daging ayam, atau udang. Citra rasa lumpia Semarang adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia karena pertama kali dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa. Jadi sudah bergeser ke Jawa Tengah. Berikutnya, dari Yogyakarta sekarang, gudeg. Tidak asing lagi adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur tahu, sambal korek, krecek. Berikutnya dari Jawa Timur, tidak lain adalah rujak cingur. Adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama daerah Surabaya. Bahasa Jawanya cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi direbus dan campur ke dalam hidangan. Cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah-buahan seperti ketimun, berikutnya bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, dan ditambah lontong. Berikutnya dari Bali, ayam betutung adalah lauk yang
yang terbuat dari ayam yang utuh, yang berisi bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Betutu ini telah dikenal di seluruh kabupaten di Bali. Salah satunya produsen betutu adalah Desa Paligih, Kecamatan Payangkan, Kabupaten Gianyar. Ayam betutu juga merupakan makanan khas Gilimanuk penyeberangan dari Jawa. Betutu digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat serta sebagian hidangan, dan dijual konsumen tidak hanya masyarakat Bali tapi juga tamu mancanegara yang datang ke Bali. Itulah pertemuan kita, nanti Bapak lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.